Kisah ini terjadi sekitar tahun 90-an dan aktor di dalam kisah ini adalah gue sendiri. Oke guys, welcome to Insomnia 703. Jadi guys, waktu gue kecil dulu itu, kampung gue itu dikenal dengan nama kampung pesugihan. Kenapa dibilang kampung pesugihan? Karena banyak banget orang-orang yang kaya atau mendadak punya apa aja secara nggak normal. Seperti tiba-tiba punya rumah, tiba-tiba punya mobil bagus, dan punya mobil tuh nggak tanggung-tanggung guys, sekali beli itu 2, 3, 4 gitu. Ini kan di luar nalar ya, sementara kebanyakan orang-orang yang kerja di kampung gue itu petani dan pembuat batu bata atau genteng. Itu gue pernah suatu malam, jadi ceritanya gue lagi nonton TV di rumah tetangga gue. Waktu itu gue lagi nonton tinju Elias Pikal, dulu ada tuh tinju Elias Pikal tahun 90-an tuh, gue sering nonton ke tengah malam. Itu acaranya habis berita terakhir. Nah ketika lagi asik-asik nonton tinju, tiba-tiba di luar itu kedengeran di atas ada suara angin kenceng banget, ada suara angin kenceng gitu, dan ada suara kayak belasan mungkin puluhan kuda gitu, suara kaki kuda gitu di atas itu. Nah ini orang-orang kampung situ udah biasa guys, kedenger kayak gitu udah kayak oh ini siapa lagi nih ya kan gitu, siapa lagi nih yang muja, kalau dulu gue nyebutnya nyupang. Nah bapak gue sama yang punya rumah itu keluar ngeliat, dan emang nggak kelihatan apa-apa, jadi cuma ada suaranya aja. Cuma itu menandakan bahwa ada sedang terjadi sesuatu, kan nggak logis ya, tiba ada suara kuda di atas genteng gitu, di atas langit gitu, di atas, dan ada suara angin kenceng banget gitu. Dan besoknya ada di ujung kampung guys, tetangga gue meninggal dengan keadaan yang nggak wajar. Nggak wajarnya itu gini, dia mati, badannya hangus, terus di kulitnya itu kayak sisik ular gitu, dan lidahnya itu menjulur, matanya melotot. Itu gue ngeliat sama bokap gue. Ya tetangga pada kesitu semua lah, orang-orang kampung pada ngeliat situ. Dan itu sempat masuk koran guys. Jadi zaman dulu tahun 90-an ya, TV itu baru ada TVRI doang, dan berita-berita kayak gini tuh masuk tuh biasanya di koran Galura Bandung, ada tuh korannya. Itu zaman dulu guys. Itu Nyi Roro Kidul ya, itu yang apa namanya, tebak-tebakan warga aja gitu kan, Nyi Roro Kidul gitu. Nah ada lagi babi ngepet guys. Jadi ceritanya gue pulang sama temen gue di Bonceng, apa namanya, lagi kencang naik motor, tiba-tiba ada babi itu lari kenceng banget depan mata, kenceng banget itu. Temen gue ini orang geblek guys, dia nggak ada takut-takutnya, dikejar lah sama dia. Walaupun gue sendiri sebenarnya udah nyuruh, udah nggak usah dikejar, ngapain sih gitu, takut lah dia ya kan. Waktu itu gue masih pengecut guys, masih penakut lah. Dikejar lah tuh babi ngepet. Emang bener guys, nggak lama tuh di belakang tuh warga pada bawa kentongan, bawa parang, bawa apa aja, ngejar juga. Ada yang lari, ada yang naik motor kayak gitu. Nggak kegejar, babinya larinya kenceng banget. Ya gue naik Honda Astrea 100 kalau nggak salah, ini Astrea Prima 100 cc ya kalau nggak salah ya. Nah kalau babi ngepet kayaknya 250 cc dah, nggak kekejar, pokoknya kenceng banget larinya. Itu guys babi ngepet sering banget, dan katanya sih kalau ciri-ciri orang yang muja babi ngepet itu ini suka pakai bedak gitu guys, pakai lipstick, terus nyeker kemana-mana tuh, nggak pernah pakai sepatu. Dan ada beberapa orang yang dicurigai kayak gitu, yang kebiasaan itu kayak gitu ada, cuman kita nggak berani ngomong karena emang nggak ada bukti ya. Dan emang sampai gue sekarang pun nggak terbukti dia beneran nyupang babi ngepet atau enggak gitu, soalnya belum pernah ketangkep. Susah untuk ditangkap guys, babi ngepet itu susah banget. Nah terus ini yang paling serem itu buta hijau guys. Jadi ceritanya gue lagi sekolah nih, waktu itu gue kelas 6 SD kalau nggak salah. Pas lagi sekolah itu ada, biasa kalau di kampung kan berita cepet banget nyebarnya ya, itu lagi langsung lama itu, katanya ada yang kesurupan buta hijau katanya. Nah gue penasaran, gue ngeliat lah ke rumahnya, nih anak-anak di sekolah nih pada situ nih, ngintip gue dari jendela, gue masih inget banget tuh. Jadi di dalam rumah itu cewek ya udah nenek-nenek lah, umur sekitar 60-an, dia diikat di atas tempat tidur pakai apa namanya, pakai kalau di kampung gue nyebutnya karembong, itu kain untuk gendong anak kecil. Nah itu diikat tangan kaki semua, ditelentangin, terus dikelilingin sama warga, termasuk ada ustadz di situ. Itu diinterogasi guys, diajak ngobrol. Anehnya suara si nenek itu bukan suara nenek-nenek yang keluar itu diajak ngobrol, itu suara laki-laki. Begitu suaranya gede, menggema gitu. Itu beda sendiri suaranya, dia sendiri doang tuh yang ngomong, kayak di dalam gua, kayak di dalam arena konser lah, kayak gitu. Yang lain ngomong biasa, cuma kalau pas giliran dia ngomong, yang si nenek-neneknya ini yang diikat itu suaranya beda. Ditanya, gue masih ingat banget obrolannya kayak gini. Dia sama ustadznya ditanya gitu, ini pakai gue translate aja langsung ke bahasa Indonesia ya, itu aslinya ngomong pakai bahasa Sunda. Kata dia gini, kamu siapa katanya, tujuan kamu kesini mau apa? Terus si nenek-neneknya itu ngejawab gini, lu mau ngapain gangguin gue, jangan ikut campur, ini urusan gue sama orang ini gitu. Terus ditanya lagi, ya urusannya apa, kok kenapa bisa kayak gini, kenapa kamu masuk ke badannya si nenek ini gitu. Terus dia bilang ini,
ini orang mau gua bawa sukmanya ke apa ya ngomongnya ya, ke Jomantara. Kalau bahasa dalangnya itu, bahasa dalang wayang golek, ke Jomantara itu mungkin angkasa ya, mau dibawa ke angkasa gitu kata dia. Wah itu serem banget asli. Nah itu obrolan panjang lah. Setelah itu gue pada balik lagi dong ke sekolah. Besoknya 2 hari kemudian si nenek-nenek itu ditemuin di pinggir hutan dalam keadaan udah meninggal dunia. Meninggalnya jadi gini, meninggalnya itu dari semua lubang keluar darah, hidung, kuping, mulut, semua itu keluar darah. Setiap kali diangkat dia keluar darah. Terus di bagian badannya itu kayak kosong, kayak nggak ada isinya gitu, kayak tulangnya itu kayak udah remuk gitu, kayak ditekan gini tuh apa namanya, udah nyoy gitu, kayak neken bantal lah gitu, kayak nggak ada tulangnya. Itu kalau itunya, kalau yang itu pas udah ketemu jadi jasadnya gue nggak ngeliat, gue ngeliat pas dia kesurupan doang. Kayaknya tuh si buta hijaunya itu ya, kalaupun bener ya, kalaupun bener dia apa namanya dimasukin buta hijau, kayaknya mau ngambil dia deh. Ada perjanjian mungkin yang nggak ditepati atau gimana gitu lah, gue nggak tahu lah. Gue sih orang terus terang kurangnya logis gue. Tapi waktu kecil itu ya gue namanya ngeliat kayak gituan lah, nggak mungkin setang setting apa, nggak ada. Zaman sekarang mungkin dia bisa dibilang settingan, apalagi kalau sampai masuk ke kamera ya kan. Kalau zaman dulu mana ada kamera, mana ada settingan kayak gitu. Dan emang endingnya dia meninggal, itu lebih, ini gue percaya sih kalau itu emang kayaknya diambil setan deh gitu ya. Mungkin dia ada perjanjian gitu kan. Kampret motor dia. Nah terus ada lagi nih, ada jurik payung. Jurik payung itu setan payung guys. Jadi rumornya dulu kalau malam itu ada orang bawa payung. Nama payungnya itu payung yang biasa buat payungin orang meninggal. Itu kalau di kampung gua ada khusus payungnya warna hijau. Apa sih namanya, tiang payungnya itu udah terbuat dari kayu atau kalau nggak bambu gitu kan. Adalah khusus buat payungin orang meninggal gitu kalau mau dibawa ke makam kayak gitu. Nah itu katanya kalau misalnya malam-malam ketemu yang kayak gituan, kita jangan ditanya. Soalnya kalau ditanya katanya kita besoknya kita mati gitu ya. Kayak gitu rumornya ya, gue nggak tahu. Tapi gue kalau masalah jurik payung itu gue nggak pernah ngeliat secara langsung ya. Yang gue pernah gue alamin itu ya tadi aja tuh, yang Nyi Roro Kidul, babi ngepet, sama yang kesurupan buta hijau tuh gue ngeliat secara langsung gitu kan. Dan emang waktu kecil itu pas SMP lah, itu gue bandel banget, gue bader banget. Gue jadi punya tim gue khusus buat nyolongin sesajen. Makanya karena gue orangnya gue realistis, gue logis, dan gue nggak percaya hal-hal kayak gituan. Gue dari kecil udah nggak percaya kalau makanan setan sama manusia itu sama. Gue nggak percaya. Makanya kalau ada sesajen dicolong-colongin sama temen-temen gue. Bahkan gue pernah dihukum sama kepala desa itu 6 orang ya yang suka nyolongin sajen itu. Gue dijemur seharian di lapangan balai desa gara-gara ketangkep nyuri sesajen gitu. Itu nggak boleh katanya, pemali katanya, kalau dimakan nanti setannya marah lah apalah. Buset, gue bilang setan makanannya dicolong marah lah, kan makanannya aja udah beda. Katanya dia makan sarinya doang. Ya kan kita bukan makan sarinya ya, gitu makan sama buahnya, sama fisiknya langsung kita makan. Ngapain dia marah ya? Kayak gitu tuh. Terus ini temen gue pernah tidur dipindahin ke pohon sawo. Jadi dulu di masjid yang biasa gue sholat itu di depannya ada pohon sawo tinggi banget, ada 2. Nah gue tuh lagi pada tidur di situ malam gitu. Biasa anak-anak suka pada, kalau malam minggu biasanya suka pada tidur di masjid tuh, pada begadang gitu kan, pada tidur. Nah pas pernah tidur, tiba-tiba pas bangun ada yang bukan pas bangun, pas setengah malam ada yang teriak-teriak. Ya kita bangun semua dong, kaget ya kan, ya nggak taunya teman kita lari ke depan masjid, teman kita tuh lagi di atas. Ya sekarang logikanya aja, kalau emang dia sleepwalking kayaknya nggak mungkin lah naik lah. Biasanya kalau sleepwalking kan jalan gitu doang kan, dia kan udah setengah sadar ya, nggak mungkin lah bisa naik logikanya. Dan dia posisinya itu bukan berada di bawah atau di tengah, dia di ujung ranting yang paling rapuh. Nah itu gimana ya, gue mau dilogikakan pun kayaknya, karena kita nggak ngeliat di zaman itu kan belum ada CCTV ya, kita nggak tahu gitu kejadiannya kayak gimana. Makanya ya udah percaya aja lah itu dipindahin setan gitu kan, dipindahin jin gitu ya. Ada jin iseng gitu kan ya. Secara ini juga gue percaya gitu kalau bahwa jin itu ada, dan jin itu kan ada yang baik, ada yang jahat, ada yang bandel juga, ada yang suka ngerjain orang. Dan kalau misalkan kadang-kadang gini loh, ada orang bilang ya mereka mah nggak apa-apa, yang penting kita nggak ngeganggu. Alah apaan tai, mereka diciptakan untuk ngeganggu kita. Orang kita nggak ngapa-ngapain aja diganggu gitu kan. Nah terus bokap gue nih bro, bokap gitu waktu gue kecil itu kerjaan bokap gue itu pemain debus. Nah karena pekerjaan bokap ini pemain debus, itu mengharuskan dia berhubungan dengan hal-hal mistis, ritual-ritual mistis. Dia sama temen-temennya tuh satu grup tuh, ada sekitar berapa orang ya, 9 orang atau 10 orang gitu. Nah itu timnya dia tuh kadang-kadang suka ngadain ritual-ritual aneh di rumah gua. Jadi di belakang rumah gitu ada kayak emperan lega gitu kan. Nah gitu biasa di situ tuh mereka deket kebun ini lagi, kebun pohon bambu. Di situ kalau bikin ritual-ritual kocak dah. Kadang-kadang gue suka pengen ketawa gitu ngeliat ritualnya. Ini yang lain keliling nih, terus yang satu orang di tengah joget-joget. Kata gua, anjing striptease gue bilang.
Bokap gue nonton striptis, yang striptisnya apa, yang striptisnya cowok lagi, temennya sendiri. Ya kocak aja gitu. Terus bokap tuh gini, pernah setiap kali dia pergi, dia tuh sering kesurupan. Kesurupannya kesurupan macan. Kalau sekarang mungkin bisa kita ledekin aing maung ya kan. Tapi emang gue ngeliat kayaknya beneran dah dia kesurupannya gitu. Dia setiap habis nonton acara apa gitu pulang pasti kesurupan. Kesurupannya wah ngegerem-gerem kayak gitulah. Serem banget lah. Gue takut asli dulu ya waktu itu ya. Kalau sekarang kesurupan bisa gue kelepak kali, gue ngapain sih lu berisik anjing paling gitu. Kalau dulu kan gue masih kecil, gue takut gitu. Itu kalau udah kesurupan kayak gitu, tetangga udah pada datang, jujur aja malu gue juga sih sebenarnya, apaan sih anjing kata gue kan, bikin ribet aja malam-malam, bikin ribet berisik gitu kan. Itu kalau udah ngegerem gue gila, sampai ngangkat-ngangkat kursi, dilempar-lemparin. Dan emang kata teman-temannya bokap gue itu punya kodamnya kodam macan putih. Nah makanya ini nanti ada hubungannya sama gue nih, sama kejadian-kejadian yang gue alamin sekarang. Kata teman-temannya bokap itu macan putih lah gitu. Itu warisan katanya dari kakek gue. Kakek gue tuh dulu jawara, dia masuk ke tentara rakyat itu jadi pemimpin batalion lah kalau bahasa tentaranya gitu kan, tentara rakyat dia dulu itu bokap gue. Itu sering banget bokap kesurupan, dan bokap gue tuh kalau udah kesurupan gini loh, gue pernah dikejar bokap gue. Mungkin kalau gue ketangkep kayaknya mati dah gue. Bokap gue soalnya ngejar-ngejar gue bawa golok. Terus kalau lagi marah gitu ya, kan bokap gue sama nyokap gue tuh cerai tuh, mungkin dia depresi kali ya, jadi pelampiasannya di gue. Gue pernah beberapa kali dikejar bokap pakai golok. Untung waktu itu gue pemain bola, lari gue kenceng, gak keuber sama bokap gue, makanya gue sering selamat gitu. Itu sering banget bokap gue, asal gue pulang dari masjid nih, habis isya nih gue telat aja udah, wah marahnya gila, udah kayak setan, bener lah. Itu pernah kejadian waktu bokap kesurupan. Nah terus karena emang bokapnya nggak mau sembuh, jadi diikat di tempat tidur sama teman-temannya lah, diikat. Nah ditemenin tuh di situ sama 2 orang, ada temennya dia, yang lain pada pulang. Bokap gue masih diikat tuh karena masih kesurupan. Itu kesurupannya sampai pagi loh. Kata gue setan betah amat ya, ngeganggu apa namanya, diam di badan bokap gue gitu. Nah diikat, jadi gue tidur di kamar, gue tidur di kamar belakang tuh. Ini gue nggak tahu ya antara mimpi apa ama enggak. Yang jelas gue malam itu gue ngerasa bangun, dan gue ngelihat perempuan rambutnya panjang, tangannya panjang banget, kakinya kayak kaki kuda. Itu dia berdiri di sudut ruangan. Kamar gue terang, cuman bohlamnya bohlam yang 5 watt gitu, kelihatan lah jelas banget itu. Dan gue posisi gue ngeliat dalam keadaan duduk, gue ngeliat jelas banget. Tapi waktu itu kenapa gue nggak takut, karena gue nganggapnya mimpi gitu. Gue nggak takut, cuman ya kalau kayak deg-degan gitu mah wajar lah, manusiawi ya, karena ngeliat hal yang nggak biasa kita lihat gitu kan. Makanya gue gemeter badan gue sampai keringet dingin. Cuman gue nggak teriak-teriak, gue nggak nangis, nggak apa, gue biasa aja gitu. Nah besoknya gue ceritain lah sama mbah gue. Kata mbah gue gini, kamu gak usah takut, dia gak bakalan nyelakain kamu lah. Kata gue, berarti mbah gue udah tahu dong itu apa gitu kan, berarti mbah gue juga udah sering lihat gitu. Dan ternyata emang pas diceritain sama mbah gue, emang kakeknya, jadi suaminya mbah gue ini ya kakeknya bokap gitu kan, orang tuanya bokap, kakek gue, dia ngewarisin itu harimau putih itu. Cuman yang si perempuan itu katanya sih pasangannya gitu, bininya lah mungkin. Kan gue bingung aja, harimau sama kuntilanak pacaran, kayaknya kuntilanak yang naik harimau deh. Dia kalau kemana-mana gitu nggak naik gojek, naik kuntilanak. Nah gitu kata mbah gue, jadi nggak apa-apa katanya. Pokoknya keluarga gue itu kental banget sama hal-hal mistisnya. Gue iya loh, dan nggak masuk kalau gue terus terang aja ya, gue bukan karakter orang yang suka main di wilayah situ gitu, di wilayah mistis gitu. Gue mah kayak orang-orang ya, gue anak band lah ya, dari dulu gue anak band, jadi gue hal-hal kayak gitu nggak masuk akal buat gue. Bukan nggak masuk akal, gue nggak mau tahu gitu. Adik gue juga pernah tuh ngeliat kuntilanak yang itu sama. Jadi dia lagi jemur pakaian malam, subuh malah jam 4:30 sebelum subuh, karena emang kita mau ada acara gitu kan setelah subuhnya. Jadi sebelum subuh dia nyuci, jemur pakaian di luar. Itu ngeliat perempuan itu di atas genteng, dia loncat ke pohon apuk, pohon randu. Itu terbang. Adik gue sawan lah lari ke dalam rumah, teriak-teriak nangis. Takutan kalau adik gue itu, kalau gue sih enggak. Adik gue cewek, takutan. Sama tuh nenek gue juga pernah kesurupan, mbah gue tuh yang cewek. Pernah kesurupannya itu yang gue lihat ini, jadi gue tidur sekamar sama mbah gue karena kamarnya luas. Kamar itu posisinya gue di ujung sini, mbah gue di ujung sini gitu. Nah gue ngeliat apa namanya, mbah gue kesurupan. Ini gue nggak tahu penglihatan gue yang siwer apa gimana, nggak tahu ya. Gue ngeliat mbah gue, dia tubuhnya itu posisinya sejengkal di atas kasur, jadi kayak ngambang. Terus matanya itu nyala, dia sempat nengok matanya nyala, kayak pakai baterai kali ya. Gue nggak tahu dah. Pokoknya
kayak gitu lah. Gue nggak tahu, gue juga soalnya kan posisi lagi tidur ya, gue ngelihat mbah gue ngegerem-gerem gitu kan, gue bangun gitu kan, mungkin linglung kali, gue salah lihat kali lah, anggap aja gue salah lihat lah itu soalnya. Tapi yang gue lihat pengetahuan gue saat itu ya gitu, mbah gue posisinya dia ngambang gitu, dia ngambang di tempat tidur, habis itu dia jatuh gitu. Ya udah, karena udah sering kejadian kayak gitu, ya gue udah biasa aja. Mbah gue sering kesurupan kayak gitu tuh, sering banget, kadang-kadang sampai kegigit lidahnya dia gitu, berdarah banyak banget gitu, sering banget. Ya kalau gue sih anggap aja ayan lah gitu. Mungkin ada kali orang penyakit ayan apa epilepsi gitu terbang, ada mungkin ya, mungkin gue nggak tahu kayak gitu. Nah ini kejadian ini ke bawah sampai gede loh, sampai gue nikah. Oh, gue pernah nikah tuh tahun 2004. Gue nikah tahun 2004. Jadi waktu itu bokap gue datang ke kosan gue, datangnya siang. Nah malamnya bokap gue meninggal. Nah sebelum meninggal itu bokap gue dulu ya beberapa hari gitu ya sebelum meninggal itu, dia pernah telepon ke gue, telepon rumah gitu kan, zaman dulu telepon rumah masih. Dia bilang gini, bapak mau ke Jakarta katanya, bapak pengen untuk mau ngabisin hidup bapak di dekat kamu kata dia. Pokoknya ngomongnya kayak gitu lah, intinya gue lupa omongannya kayak gimana. Pokoknya intinya dia pengen mati di dekat gue lah, udah intinya gitu. Dan ternyata itu kesampaian gitu. Siangnya datang, malamnya bokap gue meninggal. Begitu bokap gue meninggal, ketahuan sama gue itu pagi-pagi, gue langsung nangis karena gue ngerasa masih punya dosa sama bokap, sering ngelawan sama bokap. Gue nangis, tiba-tiba nggak lama gue nangis gelap semuanya, gelap. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Kemudian gue dibangunin, udah banyak warga, gue udah dikelilingin sama teman-teman gue. Dan begitu gue tanya gue kenapa, kata mereka gue kesurupan. Ini anjing banget nih, gue kesurupan aja nggak make sense gitu sama gue, tapi kejadian sama gue gitu. Dan alasannya apa, kenapa gue bisa kesurupan gitu, karena gue sedih. Kayaknya apa ya, aneh dah, masa gue sedih kesurupan kan gitu. Dan ada orang pinter di situ nih, orangnya ngaku pinter nih, yang lainnya orang tolol semua. Jadi kata dia gini, ada sesuatu katanya yang pindah dari badan bapak lu ke lu, tapi badan lu nolak. Akhirnya entitas itu ada di sekeliling lu. Kata gua apaan? Terus dia bilang ini, lu gimana ngomongnya, macan putih lah, udah pokoknya kata dia macan putih. Ya gue percaya nggak percaya gitu ya, anjing ada macan putih dari badan bokap. Dan emang cerita yang gue denger kan waktu kecil bokap gue itu punya macan putih ya gitu. Makanya gue ya udahlah gitu, udahlah gue enggak sih, nggak gue masukin ke hati juga, udahlah oke lah kayak gitu. Makanya pindah katanya, cuman dia nggak berani masuk ke badan gue. Terus gue pernah disuruh ruqyah, gue di ruqyah, kata tukang ruqyahnya mau ngomong begini, badannya nggak bisa di ruqyah mas. Saya tahu katanya badan mas ada yang ngikutin, makanya kalau di ruqyah itu kan sesuatu yang ada di badan kita dikeluarin. Kalau ini enggak, dia posisinya ada di sekitar gua, dia jaga jarak sama gua gitu, tapi dia ngikutin terus, makanya nggak bisa diusir kata dia gitu. Kalaupun dia dibaca terus dia pergi gitu, karena kepanasan mungkin ya, dia bakal balik lagi gitu, bakal ngikutin gua lagi. Nah, orang yang ngomong kalau di badan gua ada sesuatu itu bukan si mas itu doang, ada 3 orang lagi, orang Garut, orang Majalengka, sama orang Kerawang. Itu ngomongnya sama. Dan ini orang ini nggak saling kenal ya, ngomongnya sama. Ada yang ngikutin lo katanya, sosoknya macan putih, ada yang bilang siluet putih gitu berbentuk kayak binatang kata dia gitu. Ya udahlah kata gue, kayaknya ini gimana ya, seolah gue nggak yakin sama hal-hal kayak gitu, tapi kejadian-kejadian ini dan omongan si 4 orang itu seolah-olah nyuruh biar gue percaya gitu, biar gue percaya sama hal itu. Makanya gue puyang juga nih, gue bilang apaan gitu. Tapi gue udah nggak ambil pusing, gue bukan orang yang overthinking juga, gue bodo amat lah gitu ya kan, nggak terlalu gue pikirin. Yang paling ini nih, gue pernah kejadian kerusuhan tahun 98, gue lagi di Jakarta waktu itu di Cengkareng. Jadi pas kejadian kerusuhan tuh kejadiannya udah dari sore nih ya, udah dari sore. Nah pas malam sekitar jam 9, jam 10 gitu, gue ke jalan raya Cengkareng itu di samping Ramayana, ada lampu merah Cengkareng lah. Gue ngeliat, gue pengen lihat ada apa rame-rame. Pas gue lihat, jadi Brimob nggak tahu, marinir nggak tahu apalah, orang gelar, soalnya warga mau ngejarah Ramayana waktu itu. Nah yang aneh gini, jadi pas gue lagi ngeliat itu dari kejauhan tuh ada yang merah-merah titik. Ini apaan gue bilang gitu kan, nggak taunya itu peluru karet bro. Jadi pas begitu si peluru karet itu udah dekat, jarak kira-kira sejengkal lah dari kepala gue. Ini kepala gue yang sebelah kanan nih kayak ada yang ngejorokin gini, kenceng banget. Nah si peluru karet itu lewat nyerempet rambut gue sedikit lah. Gue telat dikit, kena aja kepala gue itu. Ya biarpun karet kan nancep juga kali ya di batok kepala. Makanya gue meledak di belakang. Nah itu aneh itu, nggak tahu gue siapa yang nyuruh gue. Sementara di sekeliling gue nggak ada orang. Orang-orang itu agak-agak jauh jaraknya gitu. Lagi pada ramai, lagi pada rusuh. Gue kaget asli gue itu. Nah itu kejadian yang bikin gue bertanya-tanya apaan gitu ya. Terus sama ini, waktu itu di kosan gue di Jakarta ya, di kosan itu banjir.
Jadi si lampu ini tiba-tiba mati. Nah, gue benerin lampunya kan. Gue benerin, jadi si sentilannya itu yang ada di dalam rumah lampu itu kurang keluar, jadi nggak nempel ke lampu, makanya nggak nyala. Nah, gue tarik, udah gitu gue colokin lagi, lampunya nyala. Nah, temen gue kaget, lah lu kagak kesetrum kata dia gitu. Nah, gue baru kaget gue, ini kok iya ya gitu. Coba ada dia dibuka lagi, diambil tes pen, diinin, colokin nyala tes pennya. Ini berarti kan harusnya gue kesetrum, harusnya mati gue itu. Nah, itu aneh, asli aneh banget gue. Ini apaan ya, gue bilang. Pokoknya banyak banget lah hal-hal yang membuat gue selamat gitu. Termasuk gue pernah mau dikeroyok orang, jadi gue pernah berantem sama orang nih. Gue berantem sama orang, orangnya kalah, dia pulang. Nggak lama kemudian tiba-tiba perasaan gue pengen banget pulang. Akhirnya gue pulang ke rumah. 5 menit kemudian ada sekitar 20 motor nyariin gue. 20 motor, satu motor boncengan, berarti 40 orang nyariin gue. Teman-temannya si yang berantem sama gue itu. Gue telat pulang, mati gue asli di situ. Itu di Cengkareng tuh kejadiannya. Sampai sekarang saksi hidupnya masih ada. Si Empok Cengkareng tuh. Gue inget banget tuh di lampu merah Cengkareng. Gue nongkrong di situ soalnya dulu. Di dekat kampus apa gitu ya. Sekarang ada kampus, soalnya di kampus atau apalah ada gedung bagus sih. Dulu mah nggak ada itu di situ. Di halte Cengkareng. Gue telat dikit mati gue itu. Jadi ternyata si orang yang berantem sama gue ini punya abangnya itu kepala ormas. Nah, manggil teman-temannya lah dia. Gitu, cemen kan. Kalah berantem manggil temen, mau ngeroyok. Untung guanya tiba-tiba banget gue pengen pulang. Biasanya gue pulang sore, itu kejadian masih siang sekitar jam 2. Gue biasanya pulang malam gitu sore. Tiba-tiba saat itu gue pengen banget pulang. Bener, besoknya gue dikasih tahu, lu jangan kesini dulu katanya, banyak yang nyariin lu kemarin katanya. Oh, teman-temannya si itu apa yang berantem sama lu nyariin katanya. Wah, set anjir gue bilang. Serem-serem banget itu. Nah, itu banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu, bro. Dan masih banyak banget lah pokoknya di dalam hidup gue ini kejadian. Gue pernah diseret kuntilanak, gue pernah ketok kepala setan, nanti gue ceritain di part berikutnya ya. Ini terus gue pernah pacaran sama orang Bogor. Ini aneh banget asli yang orang Bogor itu. Nanti gue ceritain di part berikutnya deh. Untuk saat ini segini aja dulu ya, bro. Mudah-mudahan lu seneng dengan cerita dan pembawaan gue yang kayak gini ya. Kita anggap aja kita lagi ngobrol lah. Gue nggak mau terlalu formal, gue nggak mau terlalu yang kayak orang lain terlalu serius gitu ngebawainnya. Kita ngobrol sambil bercandaan aja kayak gini gitu. Gue bikin channel ini buat sharing-sharing aja, soalnya banyak yang pengen gue curhatin ke lu semua. Dan gue sebenarnya mau minta pendapat gitu, ini apaan sih nih gitu. Kayak gitu-gitu. Yaudah, gitu aja bro ya. Thanks nih for watching. Kita sambung lagi berikutnya. Bye-bye.